pemirsa, masih di Belajar Islam. Pandangan-pandangan negatif terhadap kelompok minoritas, sebut saja Ahmadiyah dan Syiah, bukan saja dari masyarakat biasa, tetapi juga dari ormas-ormas besar di Indonesia. Nah, itu kenapa bisa terjadi semacam itu? Bukankah mereka sebenarnya semacam pengayom masyarakat juga gitu untuk isu-isu keagamaan, Pak Moksid? Kalau mau dianggap kesalahan Ahmadiyah itu karena dia minoritas. Tapi kalau dia mayoritas pasti dia tidak salah. Nah, karena memiliki keyakinan yang dianggap memiliki tafsir keislaman yang dianggap berbeda, bahkan oleh sebagian kelompok Islam dianggap bertentangan dengan mainstream yang ada umat Islam di Indonesia ini, maka dia tafsir keagamaannya tidak bisa diekspresikan begitu saja, harus meminta izin kepada ormas-ormas Islam besar itu. Tapi suatu waktu jika Ahmadiyah ini menjadi besar, maka dia tidak akan terkena sesat dan menyesatkan. Jadi ada tirani mayoritas ya? Ya, itu terjadi faktanya. Kalau di Iran ya tentu saja Syiah yang dominan, maka yang dianggap sesat dan menyesatkan adalah Sunni. Ini saya kira soal cara pandang, soal relasi kuasa di dalam membangun, menata sebuah peradaban. Jadi ini sebenarnya permasalahan politik ya, bukan masalah perbedaan doktrin atau masalah teologis ya sebenarnya, Pak. Iya, jadi bercampur baur di situ. Ada perkara politiknya dan ada perkara ideologinya. Memang ada orang-orang yang memiliki ideologi bahwa Ahmadiyah ini sudah berada di luar Islam. Padahal perkaranya hanya satu. Yang menyebabkan Ahmadiyah berbeda dengan yang lain karena Ahmadiyah memiliki konseptualisasi yang berbeda tentang posisi, tentang kedudukan Nabi Muhammad. Seperti halnya orang-orang Syiah memiliki pandangan yang berbeda dengan orang Sunni di dalam memposisikan para sahabat. Jadi orang Ahmadiyah tidak mempersoalkan tentang kewahyuan Al-Quran, tidak mempersoalkan tentang kenabian Nabi Muhammad, tapi dia memberikan tafsir tertentu terhadap Nabi Muhammad sendiri yang berbeda dengan yang lain. Dan karena ini menyangkut keyakinan, saya berkali-kali bilang sama Pak Ponto, bisa nggak diubah? Nggak bisa, karena itu adalah keyakinan. Jadi mengubah keyakinan seseorang itu tidak semudah membalikkan tangan. Penderitaan yang dialami 7 tahun ini tidak mengubah apa-apa menyangkut keyakinan yang dialami, yang dimiliki oleh orang-orang Ahmadiyah. Itu sebagai bukti amat telanjang bagi pemerintah, bagi ormas-ormas Islam besar, bahwa penderitaan, penyiksaan, kezaliman yang dialami oleh orang-orang Ahmadiyah tidak menyebabkan mereka dengan sendirinya begitu saja mengubah cara pandangnya, mengubah keyakinannya, mengubah tafsir keislamannya. Ini menarik sekali ya masalah keyakinan ini. Nah, Pak Ponto, masyarakat Ahmadiyah di Transito sendiri kan sudah mengalami 7 tahun ya, katakanlah menderita karena penyerangan itu ya. Dan bahkan beberapa kalangan mengusulkan ya udah deh, dalam tanda petik masuk Islam lagi gitu ya, karena Ahmadiyah dianggap bukan Islam, ya agar untuk menjamin mereka bisa dapat balik lagi kembali. Nah, memang di kalangan kaum Ahmadiyah sendiri ada yang balik, ada yang istilahnya, ada yang mau istilahnya dalam tanda petik bertobat gitu atau apa, Pak Ponto, atau memang konsisten dengan keyakinan itu? Di media ini kan ada juga pemberitaan yang tadi ditanyakan bahwa ada yang kemudian dikatakan bertobat, ya kan? Tetapi pemahaman kami, apa yang ditobatkan? Pemahaman kami kalau bertobat ini ada sesuatu yang salah. Nah, sedangkan yang kami pahami ini kan dasarnya itu ayat-ayat Al-Quran, dasarnya juga hadis, dasarnya juga ada pandangan-pandangan para ulama salafus sholihin yang sepemahaman dengan apa yang kami anut. Nah, jadi kami melihat tidak ada sesuatu yang harus kami rubah. Makanya di sebagian tempat yang kami dapatkan informasi kan ada diberitakan di media bahwa ada orang Ahmadiyah telah bertobat masuk Islam. Kami tanya bagaimana caranya mereka. Karena mereka itu kemudian di hadapan media atau di hadapan beberapa orang diminta untuk baca syahadat. Nah, orang Ahmadiyah kalau disuruh baca syahadat pasti akan membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu kan syahadatnya Ahmadiyah. Jadi kalau seorang Ahmadiyah coba baca syahadat, pasti dia akan baca seperti itu. Nah, bagi sebagian orang ketika orang Ahmadiyah membaca syahadat, oh ini berarti sudah bertobat.
Padahal kan syahadatnya Ahmadiyah memang itu juga. Sama, gitu. Jadi itu ya kadang-kadang yang muncul di media seperti itu, bahwa orang Ahmadiyah ada yang bertobat karena sudah membaca syahadat. Padahal itulah juga syahadatnya Ahmadiyah. Gitu. Jadi bagi kami tidak mungkin ya, untuk merubah keyakinan yang kami yakini itu adalah berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sabda yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga didukung oleh pandangan ulama-ulama salafus salihin. Jadi itu. Jadi memang permasalahannya adalah tafsir ya. Perbedaan antara tafsir Sunni, tafsir Syiah, dan tafsir Ahmadiyah juga ya Pak Ponto. Penafsiran dalam beberapa ayat sebenarnya. Hanya beberapa ayat saja sebenarnya. Iya. Hanya beberapa Ya, ayat. beberapa ayat sebenarnya. Seperti apa itu Pak Ponto? Misalnya begini, di dalam pandangan Ahmadiyah bahwa surah An-Nisa ayat 70, di situ ada disebutkan ya, kalau ingin saya bacakan, bahwa dalam surah An-Nisa ayat 70 Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi siapa yang taat kepada Allah dan Ar-Rasul. Nah, ini kami pahami Ar-Rasul ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang taat kepada yang mulia Rasulullah SAW pasti orang Islam, kan gitu. Jadi kami memahami bahwa orang Islam yang taat kepada Allah dan yang mulia Rasulullah SAW, faulaika ma'alladzina amallahu alaihim. Orang-orang inilah yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa nikmat itu? Minan nabiyyin, yaitu nabi, kenabian, nabi, siddiq, syuhada dan sholihin. Jadi kami orang Ahmadiyah ini beranggapan bahwa kekuatan kudsia, kekuatan pensucian Nabi Muhammad SAW demikian kuatnya sehingga umat beliau ini bisa mencapai salah satu dari 4 tingkat kerohanian yang dalam surah An-Nisa. Paling rendah dia jadi soleh. Jika lebih baik dia akan jadi syahid. Jika lebih baik lagi jadi siddiq. Dan jika lebih baik dia jadi nabi, tetapi nabi yang umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia tidak bawa syariat, tidak bawa syahadat baru, tidak bawa kitab suci baru, hanya kedudukan kerohaniannya saja. Kedudukan kerohanian ini tidak akan bisa diperoleh kalau dia tidak taat kepada yang mulia Rasulullah SAW dan tidak taat kepada Allah Taala. Jadi kalau menurut kami itu tidak ada sesuatu yang kami kurangi kedudukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan menurut kami itu dengan adanya orang-orang mencapai sampai tingkat tertinggi dari kedudukan kerohanian menunjukkan bahwa kekuatan pensucian Nabi Muhammad SAW itu lebih daripada nabi yang lain. Kalau nabi-nabi yang lain, misalnya pandangan kami demikian, Nabi Musa alaihissalam, setelah beliau memang banyak nabi-nabi di Bani Israel, tetapi kenabian mereka itu bukan karena tunduk taat kepada Nabi Musa alaihissalam, tidak. Mereka berdiri sendiri. Nabi Isa alaihissalam bukan karena mengikuti benar-benar hukum Taurat, ya kan? Tapi beliau jadi nabi juga. Ya itu pandangan kami demikian. Ini menarik ya. Nah Pak Muksid, kalau memang cuma beberapa ayat aja perbedaan tafsir, kenapa kok begitu besar dampaknya bagi bagi hubungan antar mazhab dalam Islam ini gitu? Ya kita tahu kan bahwa jangan-jangan menurut sebagian kalangan ini adalah bukan masalah furu'iyah, bukan masalah cabang agama, tapi masalah usuluddin, masalah dasar-dasar keagamaan Islam gitu khususnya. Tapi jangan dijawab dulu Pak Muksid. Para pemirsa, semakin menarik pembahasan kita, jangan kemana-mana, tetap di Belajar Islam.